Sebuah kabar mengejutkan datang dari Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya sejak 1969, Timnas U23 Singapura terancam tidak tampil di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games ke-2025. Padahal selama lebih dari 5 dekade, yang lain adalah kontestan tetap turnamen paling bergengsi di kawasan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap sepak bola Asia Tenggara? Simak selengkapnya di Cek Fakta. Pertama kalinya sejak 56 tahun lalu, tetangga Indonesia mungkin tak akan ikut cabur sepak bola putra SEA Games dalam beberapa bulan mendatang. Ajang tersebut akan digelar. Turnamen itu akan diselenggarakan pada 9-20 Desember tahun 2025. Salah satu pertarungan yang ditunggu-tunggu adalah cabang olahraga sepak bola putra. Pada edisi ke-32 lalu atau tahun 2023 silam, Timnas U23 Indonesia keluar sebagai pemenang medali emas. Anak asuh Indras Jafri sukses meraih medali emas untuk pertama kalinya setelah 30 tahun usai menaklukkan Timnas U23 Thailand di final. Kini, medali berharga itu akan kembali diperebutkan oleh tim-tim peserta. Selain Indonesia, ada beberapa tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang dijagokan untuk merengkuh prestasi. Namun, ada satu kabar mengejutkan dari salah satu peserta. Timnas U23 Singapura dikabarkan tidak akan ambil bagian di turnamen ini. Menurut laporan Soha, yang lain dikorot dari kepesertaan SEA Games oleh Dewan Olimpiade Nasional Singapura (SNOC). Hal itu dikarenakan mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada edisi sebelumnya, Singapura berakhir di dasar klasemen akhir grup B. Mereka tidak mampu lolos ke babak semifinal untuk memperebutkan medali. Kondisi itulah yang menjadi pertimbangan bagi Dewan Olimpiade untuk tidak mengikutsertakan Timnas U23 Singapura berlaga di cabur sepak bola putra. Andai hal ini benar terjadi, maka ini kali pertama bagi negeri Singa tidak mengirim tim sepak bola putra mereka setelah 56 tahun konsisten. Soha yang merupakan media asal Vietnam menyebut bahwa ini adalah kemunduran bagi sepak bola negara tersebut. Ada kabar yang mengejutkan. Tim sepak bola putra U22 telah dikorot dari daftar peserta SEA Games ke-33 yang akan berlangsung dari 9 hingga 20 Desember tahun 2025 di Thailand, tulis Soha. Ini bisa menjadi pertama kalinya sejak 1969 tim berjuluk Singa Muda ini absen dari turnamen regional bergengsi. Ini menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi sepak bola Singapura. Lanjut laporan tersebut. Di lain sisi, Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) tetap bertekad untuk berpartisipasi. Tekad itu disampaikan oleh sang presiden, yakni Faris Lee. Lee mengatakan bahwa turnamen ini jelas sangat penting. Sebab, SEA Games acap kali dijadikan arena pemain muda untuk bertempur dan mencari pengalaman. Jadi, FAS akan mengajukan banding kepada SNOC untuk tetap diikutsertakan pada edisi ke-33 nanti. Kami yakin masih ada peluang, kata Faris Lee. SEA Games merupakan arena penting bagi para pemain muda untuk berkembang dan bersaing dengan lawan-lawan regional. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mengubah keputusan ini, pungkasnya. SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada 9-20 Desember mendatang seharusnya menjadi ajang unjuk gigi generasi muda ASEAN dalam sepak bola. Namun, sebuah kabar mengejutkan datang dari negeri tetangga Indonesia. Timnas U23 Singapura kemungkinan besar tidak akan ikut serta dalam cabang olahraga sepak bola putra. Media Vietnam, Soha, melaporkan bahwa nama Singapura tidak tercantum dalam daftar peserta untuk cabur sepak bola putra SEA Games ke-33. Penyebabnya, Dewan Olimpiade Nasional Singapura (SNOC) menyatakan tim U23 mereka tidak memenuhi kriteria kelayakan. Performa buruk jadi alasan pencoretan. Dalam edisi sebelumnya di tahun 2023, Singapura memang tampil mengecewakan. Yang lain finish sebagai juru kunci grup B tanpa meraih kemenangan. Tak hanya gagal lolos ke semifinal, performa mereka juga dianggap tidak mencerminkan standar tim nasional yang layak tampil di panggung regional. SNOC pun mengambil keputusan tegas, tidak mengizinkan partisipasi tim U23 dalam SEA Games ke-2025. Bila keputusan ini tetap diberlakukan,
maka ini akan menjadi pertama kalinya sejak 1969 Singapura tidak berpartisipasi dalam cabang sepak bola putra di ajang SEA Games, sebuah catatan sejarah 56 tahun yang akan terputus. Reaksi keras. Media dan publik soroti kemunduran media Vietnam, menilai potensi absennya Singapura sebagai kemunduran besar bagi sepak bola kawasan. Ini menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi sepak bola Singapura. Tulis Soha menyoroti ironi bahwa negara dengan sejarah panjang di SEA Games kini absen karena masalah kualitas. Tak hanya media asing, masyarakat sepak bola dalam negeri juga mempertanyakan arah pembinaan yang dijalankan oleh FOS, Federasi Sepak Bola Singapura. FOS tak mau menyerah, ajukan banding ke SNOC. Di tengah badai kritik, Presiden FOS Faris Lee menyatakan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyebut SEA Games adalah panggung penting bagi pemain muda Singapura untuk menimba pengalaman dan mengasah mental bertanding di level internasional. Kami yakin masih ada peluang. SEA Games merupakan arena penting bagi para pemain muda untuk berkembang dan bersaing, ujar Lee. FOS pun berencana mengajukan banding kepada SNOC, berharap keputusan pencoretan bisa dibatalkan sebelum pendaftaran resmi ditutup. SEA Games lebih dari sekadar turnamen. Ajang bergengsi untuk anak muda SEA Games selama ini menjadi tolok ukur regenerasi sepak bola Asia Tenggara. Banyak bintang besar lahir dari kompetisi ini seperti Chanatip Songkrasin Thailand, Nguyen Quang Hai Vietnam, dan Eji Maulana Fikri Indonesia. Bagi negara-negara peserta, SEA Games adalah miniatur Olimpiade regional. Tak heran jika setiap negara berlomba mengirimkan skuad terbaiknya, terutama dalam cabang sepak bola. Kilasan sejarah. Singapura di SEA Games. Singapura adalah salah satu pendiri SEA Games dan selalu mengirimkan tim sepak bola sejak ke 1969. Meski belum pernah meraih medali emas, mereka tetap konsisten menjadi peserta dan acap kali menciptakan pertandingan sengit melawan tim seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Namun, dalam satu dekade terakhir, performa mereka cenderung menurun. SEA Games 2019 gagal lolos grup SEA Games 2021, gagal lolos grup SEA Games 2023, finish di posisi buncit grup B. Hasil ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem pembinaan usia muda di Singapura yang konon berbasis sains dan teknologi tinggi. Dampaknya untuk Indonesia dan Asia Tenggara pertama, mengurangi rivalitas tradisional. Indonesia dan Singapura dikenal memiliki rivalitas klasik di berbagai ajang, termasuk SEA Games. Absennya Singapura akan mengurangi variasi strategi dan warna kompetisi. Kedua, ancaman terhadap kompetisi regional. Jika satu negara bisa absen karena penurunan performa, maka kemungkinan ini bisa terjadi juga pada negara lain di masa depan. Apakah SEA Games akan tetap inklusif atau menjadi eksklusif hanya untuk negara kuat? Ketiga, menekan moral pemain muda Singapura. Generasi muda sepak bola Singapura kehilangan kesempatan tampil di panggung bergengsi yang bisa berdampak terhadap motivasi dan minat terhadap sepak bola lokal. Apakah Singapura akan dihapus dari peta sepak bola ASEAN? Meski terlalu dini untuk mengatakan demikian, keputusan SNOC jika tidak dicabut bisa menjadi presiden buruk. Jika negara seperti Singapura yang memiliki infrastruktur modern dan pendanaan kuat saja absen karena masalah performa, apa kabar dengan negara berkembang lainnya? Momen ini juga harus dijadikan alarm bagi federasi lain, termasuk Indonesia, bahwa kontinuitas prestasi di turnamen regional bukan hanya soal kehadiran, tapi soal konsistensi performa dan kualitas pengembangan usia muda. SEA Games 2025 tinggal menghitung bulan. Jika FOS gagal membatalkan keputusan SNOC, maka ini akan menjadi sejarah kelam dalam sepak bola Singapura. Namun jika banding diterima, maka yang lain harus tampil bukan hanya sebagai peserta pelengkap, tetapi sebagai tim yang ingin bangkit dari keterpurukan. Satu hal yang pasti, sepak bola Asia Tenggara tak akan pernah sama jika salah satu pionnya lenyap dari medan tempur. Apa pendapat kamu? Cek fakta Friends. Apakah Singapura layak diberi kesempatan kedua? Atau keputusan SNOC adalah peringatan keras yang pantas untuk federasi yang gagal? Tulis di kolom komentar ya.